Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di segmen mengenal Islam. Kalau tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang taubat dan kesalahan-kesalahan dilakukan. Memberikan pengertian, Pengertian, memperkenalkan. Tadi betul. pertanyaan jamaah di rumah itu gimana caranya? Nah makanya tadi kita Itu minta Ustazah Oki untuk memberikan tata caranya tata untuk caranya. bertaubat nasuha itu seperti apa Ustazah? Mohon izin waktunya silakan. Baik, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana mengenai tata cara taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat nasuha yang sudah dijelaskan Ustadz tadi Bu, itu tercantum di surat At-Tahrim ayat 8. Yang dimaksud dengan ketika engkau ingin bertobat maka taubatan nasuha. Tobat dengan sebenar-benarnya, bukan tobat kumat. Hari ini tobat, besok maksiat lagi. Jadi tobat nasuha adalah tobat yang sebenar-benarnya kata Imam Nawawi di Riyadus Sholihin. Tadi apa Bu Ustadz bilang Bu? Dia harus menyesal. Setelah itu mengakui. Apa itu mengakui? Iktiraf. Ya Allah, aku telah berbuat dosa ya Allah. Ngakuinnya sama Allah saja, gak perlu sama manusia. Jadi kalau ada orang buat dosa nih, biasanya nih ya, suami istri dulu sebelum menikah pernah buat dosa sama orang lain. Pernah mendekati zina sama orang lain. Perlu nggak, banyak pertanyaan dari jemaah, ketika sudah menikah, perlu nggak ya ceritain dosa masa lalu ke pasangan? Pah, dulu aku sama mantan pacar aku pernah begini. Perlu nggak Bu? Nggak perlu. Allah sudah menutupi aib kita, nggak perlu kita buka-buka lagi. Dosa itu dosanya sama Allah. Jadi iktirafnya, mengakuinya, menyesalnya sama Allah saja. Kemudian apa? Berhenti. Nyesel aja nggak cukup. Aduh nyesel banget buat dosa, udah minum khamar, udah minum minuman-minuman yang memabukkan, tapi nggak berhenti, tetap terus dilakukan. Itu nggak bisa. Berhenti, harus benar-benar stop dari perbuatan seperti itu. Tidak ada dosa besar kalau ditutup dengan taubat. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, jadi kalau ketika berbuat dosa nggak berhenti, ya itu namanya belum taubatan nasuha. Kemudian apa lagi? Selain berhenti, kembali ke kesucian, kembali kepada perbuatan-perbuatan baik, tidak mengulangi lagi. Ini kata Imam Nawawi. Tidak mengulangi lagi. Dan harus melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang untuk menutupi kebaikan-kebaikan di masa yang lalu. Jadi kalau udah berbuat dosa, udahlah terlanjur banyak dosanya, udah dosa aja terus. Enggak. Berbuat kebaikan-kebaikan bisa menutupi kesalahan kita di masa lalu ini, dosa pada Allah, kata Ustaz tadi ya Bu ya. Dosa kepada manusia mengembalikan haknya, kalau dosa harta, kita ambil harta orang, kembalikan harta itu. Kalau dosanya kita gibah, menyakiti hati orang, kita minta maaf. Dosa sama manusia, kembalikan hak. Gimana kalau orangnya kita nggak tahu keberadaannya ada di mana? Minta maafnya gimana? Gimana Bu? Kita udah pernah nyakitin dia, tapi kita nggak bisa minta maaf karena kita nggak tahu keberadaannya. Mendoakannya. Gimana kalau orangnya udah meninggal dunia, kita masih ada utang sama dia, keluarganya juga nggak tahu ada di mana, sodakohkan atas namanya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, amal yang bisa salah satunya terus adalah sodakoh atas namanya. Jadi sodakoh saja atas namanya, insya Allah pahalanya akan sampai. Itu caranya. Ada juga tata cara lain, yaitu tobat dengan sholat tobat. Sholat tobat kapan waktunya? Kapan aja terserah. Tapi yang paling baik adalah di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Kemudian kita tobat dengan sungguh-sungguh menangis, iktiraf, mengakui. Dan ucapkanlah sebanyak-banyaknya istighfar dan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Yunus alaihi salam karena mengakui dosanya ketika berdoa di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, nggak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mensucikan Allah. Ketiga, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, mengakui kesalahan. Jadi begitu tata cara secara singkat taubatan nasuha. Akan terlihat tobat itu benar tobat nasuha ketika perbuatanmu menunjukkan ke arah kebaikan. Itu dia buktinya. Kalau harus tobat yang sebenar-benarnya, kan nggak boleh ngulang lagi nih Ustazah. Betul. Ada yang nanya, oh ya udah kalau gitu saya nggak mau tobat dulu deh. Ah, Taruh kalau habis tobat maksiat lagi. betul. Nah. Ingat, menunda-nunda taubat adalah termasuk dosa juga. Jadi harus bertaubat. Betul. Silakan Oke. Ustaz Syam. Nasuha dalam bahasa Arab ini nasuha. Tobat nasuha.
berasal dari kata nasoha. Artinya murni. Sesuatu yang murni disebut an-nasih. An-nasih. Ini. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang jujur. Taubat yang murni. Lalu bagaimana ketika ada orang yang berkata, saya mau taubat tapi takut maksiat lagi. Saya mau naik haji sih, cuman takutnya kalau udah jadi haji saya bikin maksiat lagi. Saya mau pergi umroh tapi siapa tahu kalau habis umroh saya nakal lagi. Saya mau Bagaimana? pakai jilbab tapi saya takut buka lagi. Nah, itu. Padahal Allah menyediakan taubat itu. Ini kita. Ini adalah manusia. Ini dosa kita. Terkadang kita melihat dosa itu sehingga kita malu untuk bertaubat kepada Allah. Padahal ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa ini. Ketika kita mau kembali kepada Allah, jangan lihat besarnya dosa, tapi lihatlah ampunan Allah jauh lebih besar. Lalu bagaimana kalau kita kembali lagi melakukannya? Itu urusan kita. Kita harus kembali dan terus kembali. Mudah-mudahan pada saat kita diambil nyawanya, itu pada saat kita benar-benar sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Syam, saya jadi teringat akan surat Az-Zumar 53 yang Allah berfirman yang artinya bahwa para hamba-hamba Allah ini janganlah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min Betul. rahmatillah. Karena Allah itu maha pengampunnya sangat luas sekali. Jadi jangan pernah merasa aku kotor, aku hina sekali sehingga Allah tidak mengampuni. Tidak. Kata Allah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi silahkan bertaubat tapi taubatan nasuha. Jangan mempermainkan Allah. Iya. Dengan Tadi juga taubat saya setuju sambal banget itu. buat yang di rumah ini kalau Apa perlu tuh? dicatat nih apa yang ditulis Ustazah Oki tentang apa bagaimana tata caranya untuk bertaubat. Iya. Dari Imam Nawawi mengatakan yang pertama harus menyesal mengakui, terus selanjutnya juga harus berhenti, tidak mengulangi dan kembalikan haknya. Ini kalau dosanya sama manusia yang keempat Nah, ini. tuh. Kalau perlu ganti teman-temannya. Nah, coba. Teman-temannya ditemani maksiat Betul. diganti. Betul. Dengan Oh, ganti teman-teman. teman Pak Ustadz ya, teman. ganti Cari teman yang teman. Kalau perlu ganti tempat tinggal. Iya. Oh, pindah hijrah. rumah. Pindah rumah, harus Oh, pindah Masya Allah. dari tempat yang ternyata lingkungan itu yang membuat dia bermaksiat. Iya. Maka dia harus meninggalkan lingkungan itu. Nah, coba nih sebentar IDP mau nanya nih Iya, kayaknya aku nih. mau nanya nih ya seputar taubat. Hmm. Kan biasanya kita kalau misalnya lagi kumpul gitu ya, terus tahu ada teman kita yang nakal gitu, terus kita biasanya suka cuman kasih tahu tobat lu tobat gitu. Jatuhnya cuman kayak ngasih tahu tobat tapi kitanya sambil yang bercandaan atau cengengesan. Itu gimana sih jadinya tobat itu dibikin main-mainan gitu. Gini. Gimana Pak Ustadz? Ketika orang mengingatkan seseorang dengan Iya. caranya itu sudah bagus. Itu dengan cara kekinian kalau dimasuknya. Kekinian Ah, itu gak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Walaupun kesannya bercanda, tapi sebenarnya itu Mengingatkan. maksudnya mengingatkan. Betul. Itu bagus. Gak apa-apa ya. Cuma kalau orang tua kena getok pala kita itu. Iya. Jadi kita Soalnya kan macam-macam caranya Ustaz Macam-macam Oki tadi ya Pak kita Ustadz ya. diingatkan oleh Rasulullah menyampaikan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ya. Jadi kalau tingkat Hmm. Nggak ada pemahamannya masalah. mereka anak-anak muda dengan bahasa gaul itulah namanya metode dakwahnya ya ringan saja, santai Ringan saja, aja tapi ya. maksudnya Biar kekinian ya. sampai. Tapi Biar jangan kekinian. dijadiin permainan, nggak boleh. Bukan dimain-mainin Jangan, tobatnya, agama nggak tapi boleh dimain-mainin. untuk menyampaikan tobatnya itu Betul. dengan cara bercanda-bercanda Dengan cara boleh. asik. Hanya mengingatkan maksudnya Mengingatkan. kan intinya. Tapi bagus. Oke. Tepuk tangan dulu buat Wah ini luar Yeay. biasa nih. Oke Pak Ustadz buat jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan masuk ke tema kita hari ini Pak Ustadz. Memang tema kita ini Tema apa? kita hari ini adalah nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Siapa juga yang mau rugi? Tapi dengerin dulu, nggak Soal mau rugi apa ini nih, dalam soal- pengertian apa? Heeh. Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan yang pertama itu pada dasarnya manusia nggak ada yang mau rugi. Benar kan Pak Betul, Ustadz? Iya. betul. Tapi gimana dengan orang yang nggak mau rugi tapi malah tega atau malah menyusahkan orang lain? Nah ini yang berbahaya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kerjasama silakan kerjasama. Tapi jangan kerjasama cuma mau cari untungnya saja.